Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Sebenarnya selama 3 hari yang lalu kalau tidak salah itu, eee, Mas Mikael itu sudah mendapatkan sesuatu yang baru, yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Substansi permasalahannya sama, ijazahnya Jokowi, tetapi yang didapatkan itu sesuatu yang berbeda. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah berkas dari PDI Perjuangan. Nah, sebetulnya saya ingin berbicara mengenai hal ini, eee, sesaat setelah Mas Michael membuat video mengenai penerimaan berkas yang bersangkutan, tetapi karena banyak juga permasalahan yang lain terutama P21-nya Roy Suryo yang dalam waktu dekat itu nggak jadi-jadi, alhamdulillah dalam hal ini ya saya mendahulukan video-video yang itu. Nah, sekarang sudah waktunya nih, karena memang juga ada video yang lebih proper dari yang pertama rilis dari Mas Michael. Sekarang sudah resmi ya, ada bendera PDI-nya, kemudian diterima oleh petinggi-petinggi PDI, memang untuk menyerahkan berkasnya Joko Widodo ini. Nah, dan terus terang saja saya belum melihat juga isinya bagaimana, apa yang didapatkan, cuman sebagai pembukaan dulu bahwa PDI Perjuangan ini saya mah tetap begitu ya. The enemy of my enemy is my friend. Iya, bahwa si si siapa namanya? Jokowi itu adalah musuhnya PDIP saat ini secara politik ya. Tapi tidak serta-merta saya itu menjadi side by side dengan PDIP, tidak. PDI Perjuangan yang saya kagumi adalah saat mereka menjadi oposisi. Saat PDI Perjuangan menjadi oposisi, itu suaranya suara ya, rakyat banget itu. Ya, BBM naik, protes ya. Harga atung naik, protes. Kebijakan tidak pro rakyat kecil, protes. Itu PDI Perjuangan dalam keadaan mereka oposisi. Saat mereka menjabat ya, si Jokodok itu naikin BBM pelan-pelan tanpa pemberitahuan, tengah malam tiba-tiba naik. PDI ada protes nggak? Nggak ada. Nah, cuman ini mungkin ya sebagai sebuah rasa tanggung jawab dari PDI Perjuangan dan saya sangat menghargai hal itu. Ya, karena memang bagaimanapun harus mempertanggungjawabkan telah menjadikan si Jokodok ini menjadi presiden selama 10 tahun. Yang membawanya siapa? Ya PDI Perjuangan. Nah, dan kemudian kan berkhianat tuh Joko Widodo itu. Ya rasain sendiri. Nah, makanya sekarang mungkin ada sebuah regrets ya, ada sebuah rasa penyesalan dari PDI Perjuangan yang mana pada akhirnya membantu perjuangannya orang-orang yang memang menginginkan kebenaran. Nah, dalam hal ini yang kita inginkan, saya percaya dari yang penonton ini tidak bias politik ya. Dalam pengertian kita mengikuti politik iya, tetapi kita tidak bias terhadap pilihan partai politik, baik pro ataupun kontra begitu. Saya yakin hal itu. Mayoritas dari subscriber channel ini insya Allah demikian adalah orang-orang yang cerdas dan waras. Ya, makanya yang cerdas halo, yang waras halo, yang tidak cerdas dan tidak waras tidak halo. Itu termasuk para termul itu tidak hello ya. Nah, itu yang saya pikir. Jadi regardless kita kesampingkan saja dulu partainya yaitu PDI Perjuangan, yang jelas PDI ini atau yang akan kita saksikan ini adalah pihak-pihak yang mana data-data Jokowi yang primer itu ada di beliau-beliau ini ya. Saya katakan primer karena inilah yang menjadi bahan untuk Jokowi mengikuti kontestasi politik selama yang bersangkutan memang mengikuti kontestasi politik. Bagaimana isinya supaya tidak lama-lama kita saksikan. Mari kita mulai. Nah, hari ini saya berada di PDI Perjuangan, kantor pusat PDI Perjuangan, DPP, kalau namanya di partai itu ya. Ntar saya dibilang orang partai lagi karena tahu begituan. Jadi saya perkenalkan dulu ya, ini pejabat PPID yaitu pejabat pengelola informasi dokumentasi. Saya udah tahu sekarang saya karena udah pernah bersurat. Saya bersurat langsung secara resmi ya, seperti ini, bersurat secara resmi sebagai seorang wartawan kepada PPID PDI Perjuangan mengenai ijazah Joko Widodo dan berkas-berkas yang pernah ada di PDI Perjuangan. Nah, saya ditemani oleh Pak Yulianto juga sebagai ya ahli mengenai
informasi publik lah ya, Ya, keterbukaan informasi publik. mantan KPU juga. Mantan ketua KPU, KIP DKI Jakarta, bukan KPU beda Pak. Ya, tahun berapa itu Pak? 2012-2016. 2012. Oke, nah jadi hari ini saya diterima, terima kasih Pak dari PDI Perjuangan Pusat sudah menerima saya, dan ini dia dokumennya ya Pak. Iya. Wah, luar biasa. Kita lihat Ada apakah di ada depan. ijazahnya di sini ya. Nah, terima kasih. Ini ada DPP PDI Perjuangan, tanda bukti penyerahan informasi kepada Mikhail Benyamin Sinaga, Sentana Podcast. Oh, udah diserahkan ya Berkas dokumennya. pendaftaran Joko Widodo sebagai, sebenarnya ini nggak ada ya, calon wali kota Surakarta, ada sih, tapi hanya rekomendasi ya Pak ya. Karena semua rekomendasi wali kota, gubernur, dan lain-lain kepala daerah itu keluarnya dari pusat. Rekomendasinya DPP. Kalau permintaannya dari DPC ya, pengajuannya. Baik, sebentar. Dalam hal ini harus ditegaskan dulu ya bahwa PDI Perjuangan itu tidak memiliki kewajiban secara undang-undang begitu ya, atau yang diwajibkan oleh undang-undang untuk uji verifikasi. Semua partai politik itu tidak memiliki kewajiban itu. Yang memiliki kewajiban adalah KPU. Jadi kalaupun di sini nanti ada mismatch di antara apa yang diserahkan dengan kenyataan, jelas yang salahnya adalah KPU. Nah, partai itu punya mekanismenya sendiri. Apakah mereka itu mewajibkan untuk uji faktual atau tidak, itu tidak kita ketahui ya. Yang ada yang aktif di PDI Perjuangan silahkan tuliskan di bawah kolom komentar tuh kalau ada. Cuma kayaknya gak bakalan ada deh. kayaknya. Pak, berkas dokumen Gubernur DKI itu juga adanya rekomendasi saja. Nah ini seperti perjanjian Linggarjati nih. Ini urusan Bonatua juga. Sedikit banyak ya. Ini terima kasih kepada Pak Bonatua ya yang sudah memberikan ide awalnya, bahwa dia dulu pernah meminta informasi publik ke KPU dan Arsip Nasional. Ternyata di Arsip Nasional tidak ada, di KPU masih ada. Kalau tanda tangannya tanpa ada nominal uangnya mah cepat. Kalau ada uangnya agak lama, itu dulu Bukan, kan. kalau uangnya masuk cepat juga. Kalau uangnya keluar lama. Pikir-pikir dulu, dihitung-hitung dulu nih. Ada KPK nggak nih, katanya gitu. Oh, jangan. Jangan boleh surat-surat Iya, doang. terima kasih Pak. Nah ini resmi dari PPID ya. Nah ini saya mendapatkan sebuah list sepanjang ini. Nah ini kasih lihat ke ini ya. Jangan sekarang cayeng dulu semua, nanti ada jadwalnya. Nah ini saya kasih lihat, Gambaran ada ijazah nggak? 51 ijazah Universitas Gajah Mada Fakultas Kehutanan tanggal 5 November 1985 AN Joko Widodo dilegalisir. Ini nomor 51 saya kasih lihat ya. Kebaca nggak itu? Berarti Ova kemarin salah ya. Supaya kebaca tuh. Bilang apa? Nomor Ova kan 51 nggak bilang ya satu ada November, ijazah satu Joko bukan. Widodo Fakultas Kehutanan. Oke. Ya pokoknya kalau kalian ingin tahu soal keterbukaan informasi publik, siapa-siapa aja. Kalau Pak Bonatua kemarin kan alasannya untuk sebagai peneliti. Dia mau meneliti kebijakan publik apa yang dipakai oleh KPU. Nah sekarang saya sebagai wartawan ingin menyelesaikan investigasi saya soal ijazah ini. Kita langsung ke ijazah aja lah. Ya nanti yang lain saya akan periksa di kantor dan kita akan lihat apakah ada hal-hal yang janggal. Nah ini perlu ditanyakan dulu ya, ijazah SMA ada atau tidak, karena Jokowi menjanjikan akan membawa semua ijazahnya SD, SMP, SMA begitu sampai kuliahan. Dan di dalam urusan politik itu kan yang krusial adalah SMA. Cuman memang patut dipahami kalaupun tidak ada di PDI, karena S1 itu kan yang adanya S1. Jadi dikiranya SMA sudah selesai begitu. Mungkin itu pola pikirnya. bahwa tanggal 19 Mei 2014 telah diterima dokumen persyaratan pencalonan pasangan calon IR Joko Widodo dan Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla yang berisi jenis dokumen hard file dan soft file yang akan diperiksa. Nah ini ya, jadi KPU sudah menerima. Nah ini penerimaan dari KPU ya. Nah
Apa saja kah itu? Di belakangnya ada nih. Saya tunjukin. Nah, tuh. Ada apa saja dokumennya ya. Saya kebaca, Oke, jadi ada langsung di belakang aja nih kan. Karena yang kita cari itu di belakang ini. Nah, ada fotokopi KTP yang telah dilegalisasi, fotokopi akte kelahiran telah dilegalisasi, fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi, nomor 21, 22, 23 nih. Kelihatan nggak? Coba. Enak ya kalau ada kameramennya ya. Jadi zoom out, zoom in, zoom out. Nah, itu ya. Sudah ada nomor 21, 22, 23. Kita buka. Itu aja. Yang lain-lain ini sebenarnya Nanti aja kita ini dulu. Nanti aja. Nanti aja. Biar ada bahan untuk besok. Itu podcast ini. Iya. Enggak, saya menunjukkan saja bahwa memang PDI Perjuangan telah membantu kita untuk menunjukkan Data. data-data yang sudah diberikan Joko Widodo tahun 2014. Sebentar, coba ya. Apa susahnya UGM itu berlaku seperti ini? Ini loh PD Perjuangan loh. Tidak ada kewajiban. PD Perjuangan ya. Tidak ada kewajiban untuk memberikan apapun. Karena ini kan dokumen partai. Tapi dengan sukarela memberikan. Tadi ya saya kira itu ada apa ya semacam penyesalan dari PDIP. Pasti ini dikonsultasikan juga kepada teras atasnya. UGM loh dipinta permasalahan seperti ini ya, mengeluarkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Joko Widodo. Apa susahnya sih? Malah pakai duit mahasiswa pergi ke Jakarta. Heran. Ini adalah ijazah SMA. Oh, ada Ya, tuh. sudah kita dapatkan. Ternyata inilah ijazah SMA. Oh, Itu ada. SMA SMPP ya jasanya. Iya, tapi SMA. Iya. SMA Negeri 6 tulisannya. Sampelnya, Oh. sampelnya nah. Nah, ini diberi sama Bambang Tri. Ini belakang Fotonya ini, dong. daftar nilai ya. Coba lihat daftar nilai. Bagus nilainya Ada 8877. Ahli daftar nilai nih. Ada Coba, daftar nilai. Ya, masa ada menggambar? Masa ijazah SMA ada menggambar itu, Emang Pak? ada. SDM ada loh. Iya. SMA mana itu? Kan SMPP dulunya. SPP nggak ada menggambar di ijazah, Pak. Pelajaran mungkin ada. Oh gitu. Kalau di ijazah nggak ada, Pak. Duduk sini Pak, itu kelihatan tangannya doang nanti kalau di situ. Iya, terlalu dekat kamera dia. Saya penasaran aja. Fotonya Apa-apa, mana? namanya semangat kan, semangat mendapatkan dokumen. Ini baru pertama kali loh kita mendapatkan dokumen yang selengkap ini, Iya. ya. Dan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia ini loh. Nah, ini ya ijazahnya ya. Oke. Sama semua kan. Nah, Sama semua. fotonya begini juga ternyata. Ya, mana naikin dikit ya tuh. Nah, Kumis. kumisologi. Kumisologi, kumis. Dan Jokowi itu. Semakin bagus. Nih, ijazahnya nih. Kacamata lagi. Iya makanya anak-anak. Nah, Ini maaf nanti kalau inilah ijazahnya. sama saya di Nomor blur ya. 1120 mengesahkan Kemarin udah Muhammad kena Naim. teguran. Yang selama ini memang kita harus akui ini fotokopi ya. Semua yang diberikan ke kami adalah fotokopi karena legalisir basahnya diberikan ke KPU. Ya diberikan ke KPU. Kita jangan pura-pura oh saya punya ijazah asli, enggak juga. Ini bukan ijazah asli, tapi ini persis yang sebelum diberikan ke KPU oleh PDI Perjuangan difotokopi dulu untuk arsip di sini Iya. dan difotokopikan lagi kepada saya. Jadi Bapak masih punya arsipnya dong? Masih ada. Masih ada. Masa kita ambil jadi nggak ada di sini kan? Nah, lalu ada nih dari KPK RI. Artinya ini adalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Keputusan Bambang Tri masuk penjara gara-gara ini, Pak. Sama Gus Nur. Ini gara-gara ini kau Jokowi kasihan mana manusia nggak salah apa-apa untuk mempertahankan keboboronganmu. Ngeri kali kau Jokowi. Iya, gara-gara ini masuk penjara dia. Untuk nggak ada ijazah. Ini yang para petugas PDI-nya kayak nikmat banget mendengarkan narasi-narasi yang keluar ini. Kan nggak ada ini nih. Dia langsung konfirmasi kok ke SMA-nya nggak pernah nama Joko Widodo. Tapi ada Joko Widodo, ada yang tinggalnya di daerah mana, bukan ini alamatnya, bukan di rumahnya. Oh bukan itu rumahnya ya? Dan itu orangnya yang sebenarnya Dr. Jul. Memang benar Joko Widodo, tapi bukan yang ini. Oh iya. Yang ini Bu Kumis.
yang ijazah aslinya. Kalau Joko Widodo yang presidenin nggak ada kumisnya. Dari situ aja secara polisi pun langsung udah tanggap dong. Udah dipanggil dong si Janes itu yang komisiologi. Nah, saya kan lo pernah Nih kan pada yang mengajukan. Jangan di sini marah-marahnya, kasihan. Ini orang padanya bengong, aduh mau diiyain. Kita yang mengajukan, gak diiyain udah nyebelin. Aduh paradoks ya. Dilema untuk PDIP. orang itu. Dari mana Kasihan. kamu tahu pasalnya? Dari kumisnya, Pak. Secara logika kita. Itu kumis itu nggak bisa dicabut-cabut, apa yang nggak ada. Ngeri. Memang ini persoalan besar ya, persoalan dunia. Udah sampai ke luar angkasa di persoalan. Ini Kasihan nanti saudara-saudara kita di planet Mars mikirin ini juga. orang Jupiter nelpon saya. Gimana selesainya itu? Ya selesainya harus ditangkap dulu Jokowi dong. Jupiter Hutagalung tapi. Ya Jupiter terlalu sama. Nah, ini ada juga nih izin untuk dicalonkan oleh partai politik sebagai calon presiden, diberikan oleh presiden sebelumnya ya. Karena beliau waktu itu gubernur. Jadi kalau bukan sesuatu rahasia, bukan membuka Ayo orang. data pribadi orang. Kecuali datanya itu bohong semua, berarti jadi rahasia, itu maksudnya. Oh gitu ya. Kecuali saya minta nomor PIN-nya Pak Janes berapa? Oh itu data pribadi ya. Boleh kau kasih, tapi langsung ku ganti pin lagi. Ku bohongin kawan, kasih pin Itu tinggal ganti. percuma namanya. Ya nggak apa-apa. Saya kan mau duitnya, bukan mau PIN-nya. Pin daripada nggak dikasih pin Ada. sakit-sakit. SKCK, catatan kepolisian. Nah ini yang bahaya. Satu kalau polisi ini dibohongin sama dia polisi, dia baik, katanya ke depan baik. Mana ke depan baik? Mulai dari wali kota udah Randus. Itu lakukan baik, itulah. Ini dibohongin semua sama dia. Benar. Ada semua ini ya. Wah ini saya sangat Sebentar, saya tidak se ekstrim Pak Janes ya. Aduh, Pak Janes tuh ekstrim banget sama Pak Jokowi. Saya ketawain aja. berterima kasih loh kepada Oh ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oh tidak memiliki tanggungan hutang perseorangan sehingga tidak merugikan keuangan negara. Nah ini memang syarat-syarat yang biasa ya Pak. Ya, normatif. Pak Yulianto ya. Kita semua mau jadi caleg, mau jadi wali kota, mau jadi presiden sama. Semuanya seperti ini. Oke. Ya ini tentang tim kampanye lah ini sebenarnya. Tadi saya udah baca sekilas dan yang menjadi inti dari permasalahan kita kan ini Pak. Jadi izin ya Pak, saya menjelaskan sedikit tentang balasan surat dari PDI Perjuangan Pusat. Bahwa yang saya minta adalah satu, formulir dan berkas pendaftaran Joko Widodo sebagai calon wali kota Surakarta 2005-2010, calon gubernur DKI Jakarta 2012, dan calon presiden 2014-2019. Yang kita buka saat ini adalah calon presiden 2014 saja ya Pak ya. Nah, dan ada jawabannya seperti ini. Saya bacakan nggak apa-apa ya, ini kan sudah publik toh. Terkait pendaftaran Joko Widodo Wali Kota Surakarta adalah adalah surat rekomendasi. Ada di sini Pak? Udah. Atau Nanti nanti di ini ya. Ini saya juga baru buka nih. surat rekomendasi. Ya surat rekomendasinya, tapi itu hanya memang internal partai sebenarnya. Internal partai merekomendasikan bahwa memang ini loh calon yang kita mau usung. Jadi itu pasti dari DPP. Tetapi berkasnya adanya di Solo, di DPC PDI Perjuangan Solo. Jadi next saya akan minta kawan saya untuk mengirim suratnya secara fisik, tetapi saya kirim secara email juga nanti ke DPC PDI Perjuangan Solo dan DPD Jakarta ya, Provinsi DKI Jakarta. Dan saya yakin keduanya akan memberikan seperti ini juga. Semoga Iya. kalau Amin. mereka tidak beberapa partai. Ya. Kalau beberapa partai berarti mungkin Nah. tim. Seingat saya Pak Joko Widodo itu mencalonkan diri di Solo hanya PDIP sendiri. Seingat saya waktu itu ya. Nah, itu menarik juga tuh Pak. Keterangan Bapak barusan itu, kalau beberapa partai, itukah alasannya yang 2019 tidak dalam penguasaan PDIP? Iya. Dan sekretariat itu bukan DPP PDI. Oke. Jadi kalau seorang calon presiden diusung banyak partai, mereka membentuk Sekretariat tersendiri. sekretariat sendiri pemenangan ya.
yang terdiri dari waktu itu banyak lah ya. Banyak lah kalau 2019 kayaknya ada 6 partai atau berapa ya. Iya. Saya agak lupa, nanti Google aja sendiri. Tapi nanti saya akan surati. Ini 90. Apalagi di Pajanes, nemukan apa lagi nih? Saya itu nih jumlah nilainya ini Iseng aja. 122. Pasti di sini 96. Salah itu. Kalau itu kelihatan banget Tunggu lagi pakai kalkulator ya. udah saya itu kok Coba 122. pinjam kalkulatornya. Masa katanya Iya jumlah nilai 122. ijazah SMA-nya Saya udah itu. tidak sama. Enggak lah. Ya elah. Masa yang bohong, aku nggak mau bohong lah. Udah saya itu Pinnya. 122 udah. Saya nggak mau tahu pinnya Pajanes, nanti kebuka lagi yang aneh-aneh. Oh, aneh-aneh emangnya gue. Maksudnya WA atau apa Gak kan? apa-apa, gue mah gak ada rahasia. Nggak ada ya. Emang kayak lu, sedikit nama lu. Sedikit nama cewek, kau bikin poltak, padahal perempuan. Oh, Ini di handphone dia poltak. udah buka kalkulator dulu ah. Ini serius loh, ini urusan negara ini, bukan bercanda sedikit boleh. Kalkulator mana lagi? Lu, Oh, parah ini nggak tahu kalkulator. Nih. Aduh, Saya cari. Pak Janes. 122 jumlahnya. Tapi di sini 96. Bilangin bisa? yang mana? Itu Nih aja. kalkulator ya. Nih kalkulatornya asli loh. 8. Sebutin mata pelajarannya sekalian. Oke. Pendidikan agama 8. Astagfirullahaladzim. Pendidikan moral Pancasila 8. Waduh. Olahraga dan kesehatan 7. Bentar, itu pendidikan agama 8 gimana? Baca Fatihah belepotan. Ya. Aduh, pendidikan 8 baca Fatihahnya belepotan. Soalnya acak-acakan. Kesenian 8. Matematika 8. Udah 5 pelajaran ya. Bahasa Indonesia 8. Bahasa Inggris 8. Template banget. Fisika 7. Wow. Fisikanya 7. Kimia 7. Bisa Inggris 8. Menggambar 6. Menggambar SMA. Ilmu bumi antariksa 0. Boleh dipublikasi ya? Boleh dipublikasi. Tapi apa di sini ya? Ilmu pengetahuan sosial 0. Bahasa asing Iya, itu 0. boleh dipublikasi. Boleh. Ini lagi. Tambah 7 tambah 7 benar kok Pak. 96. 96. 96 benar itu. Mungkin tambah 122 kalau ditambah 30 April 1980. Iya, Oh, iya, saya salah ngitung sekilas. Enggak apa-apa. Saya. Enggak, ini kita Saya kalau mengaku salah, salah. Jangan ya, pokoknya salah. Jangan. Jadi Saya kita minta tidak maaf, saya salah karena pakai otak kalkulator otak saya. kita tidak Jadi mau yang salah menyalahkan siapa? apa ya? Pak Janes ya. Tidak mau Tapi yang jelas menyalahkan. yang paling salah ini paling aneh pelajaran menggambar SMA sih. Emang TK PAUD, kalau PAUD tidak ada di Iya, nanti lagi ya. Jadi kita lanjutkan yang soal tadi. Ini 1.300 banyak juga nih yang nonton nih. Wah, PDIP menang 2029. Waduh, jangan ngomongin itu dulu lah. Jadi ini Tapi doanya, terima kasih doanya ya, Pak. Bapak PDIP menerima kami mengatakan ini biar asumsi masyarakat seakan-akan PDIP terlibat dalam hal Jokowi ini. Benar-benar kok Bapak ini PDIP termasuk orang yang organisasi yang ditipu sama Jokowi. Saya lihat ini. Saya pelajarin kok berkasnya. Cuman ya kelalaiannya cuma ada kelalaian aja, tidak diperiksa, tidak akan curiga. Karena dari wali kota udah lulus, itu aja. Iya, waktu wali kota dokumennya sama kok. Sama. Asumsinya kan. Asumsi dari DPP hari itu kan mungkin begitu. DPP PDI Perjuangan. Tapi wali kota nggak sama. Nggak sama. Wali kota nggak ada sih, sampai sekarang nggak ketemu karena ada doktorandusnya. Oh, itu saya nggak tahu lah. Iya, kan sampai sekarang nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada sampai sekarang data di Aduh, wali kotanya. Saya seruput Nggak ada. kopi. Katanya ini kopi Apa gayo. si ini saya bilang saya pusing Bapak itu yang di Orpedi dulu saya kasih tahu sama sini kan. Saya Iya. pusing dia. Iya, sampai pusing. Kali Bapak Jokowi ini mau menyembunyikan itu semua. Iya. Tapi ada satu di prestasi gereja Pak. Ada namanya doktorandus Jokowi. Pas saya datang ke situ lagi udah hilang prestasinya itu. Doktorandusnya itu. Di Seritek kali maksudnya. Siritek beda, itu hanya kata sapu apa penyambutan doang di spanduk. Oh. Ini prestasi pembangunan gereja Pernah ya? ada di Oh, Solo. iya. Ya kita lanjutkan Pak. Ini tinggal sedikit lagi sebenarnya ya. Tapi kalau ada yang mau bertanya silakan. Mumpung saya lagi di sini. Ada apa enggak gitu berkasnya atau apa kan? Soalnya nanti kalau saya bikin video lain bukan ini lagi topiknya kan ya Pak ya? Bapak dokter Jun. Topiknya Dr. Jul tentang Hari Lahir Pancasila nanti. Ada itu semalam. Nah, jadi yang 2005 dan 2010 itu adanya di DPC Solo. 2012 adanya di DKI Jakarta. DKI Jakarta. Itu kantor yang berbeda. Tapi yang 2019 tidak dalam penguasaan kami. Nah, itu gimana kira-kira Pak?
apakah Bapak punya ide? Soalnya kan tim kampanye Joko Widodo Maruf Amin 2019 sudah bubar, sudah nggak ada lagi kantornya. Iya. Jadi itu biasanya siapa yang menyimpan arsipnya? Kalau mungkin Bapak kurang tahu, Pak Yulianto kira-kira punya ide nggak kira-kira siapa sih yang menyimpan arsip ini? Harusnya di partai pengusung. Di partai pengusung harusnya pasti Iya, punya ya. Iya. Paling tidak ada pertinggalnya. Tertinggal. Ya kan arsip itu kan. Tapi kalau di KPU masih ada nggak sebanyak ini? Ini semua. Harusnya ada. Harusnya KPU punya ya. Iya, karena dari partai itu setelah dinyatakan sebagai calon, Iya. bakal calon, itu baru kan dibawa ke KPU untuk didaftarkan. Tentunya dengan memenuhi segala persyaratan yang ada ditetapkan oleh undang-undang. Siap. Nah, kemudian KPU memverifikasi dokumen-dokumen tersebut. Wah. Jadi di KPU pun harusnya barang itu ada. Gitu. Memang ini sudah diverifikasi ya, tapi tidak diklarifikasi dan tidak diautentikasi, Pak. Ya, Nah, ini Itu. sekalian lagi banyak yang nonton, saya mau memberikan pencerahan juga. Verifikasi itu apa? Klarifikasi itu apa? Autentikasi itu apa? Yang semuanya ada di bukunya Bonatua Silalahi. Iya. Tinggal dibeli, nanti saya posting lah. Setelah ini saya posting tempat pembeliannya di Sentana juga langsung bisa. Ya, jadi verifikasi itu misalkan saya memberikan ijazah nih, ya kan, ijazah. Oh iya, ada ijazahnya. Jadi kalau PDIP biasanya menelpon UGM nggak misalnya? Contohnya ini ijazah UGM nih. Nelpon Enggak UGM nggak biasanya, Pak? Enggak. Enggak. ya. Enggak ya. Karena kan partai tidak punya kewajiban untuk melakukan verifikasi. Yang punya Iya. kewajiban dan kewenangan adalah KPU-nya. Oh, KPU-nya. Iya. Berarti bukan PDIP dong yang Bukan. PDIP hanya menerima berkas, kemudian mengecek berkas sesuai persyaratan harus dilegalisir. Ya. Maka PDIP harus punya fotokopi dengan legalisir. SMA, ijazah SMA ada, akte kelahiran ada, Nah. ijazah S1-nya ada. Iya. Yang penting ada kan? Berarti ada. Ya gitu. berarti dua berorganisasi sekolahnya atau asal kuliahnya di mana sama KPU ya. Kalau Iya. PDIP kan. Enggak, partai nggak punya kewajiban untuk melakukan verifikasi maupun Klarifikasi. Karena dia sudah menerima dokumen yang sudah dilegalisir, dengan begitu maka dinyatakan dokumen-dokumen itu lengkap. Lengkap. Lengkap ya. Ya. Bukan dinyatakan asli ya? Bukan, dan belum dinyatakan sah kan sebagai, kan kalau dari partai kan tidak menyatakan sah sebagai Calon. sebagai calon. Iya, yang Kan menetapkan ada calon kan KPU ya. KPU. Nah, itu klarifikasi Nah, iya. itu menelpon UGM dalam cerita ini ya. Iya. Menelpon UGM sebagai orang atau instansi yang menerbitkan Menerbitkan. ijazah tersebut. Kalau autentikasi apa, Pak? Kalau autentifikasi kan memastikan kebenaran dokumen, keaslian dokumen tersebut. Ya. Berarti tunjukkan aslinya. Itu Iya. siapa yang mengerjakan? Partai Nah, atau KPU atau siapa? Itu Autentikasi. Autentifikasi itu KPU dan kemudian lembaga arsip ketika barang itu sudah. Tapi kan ketika dalam proses untuk menjadi presiden, ya kan, proses autentifikasi belum dilakukan. Yang ada dilakukan adalah verifikasi sama klarifikasi. Oh, benar nggak bahwa si A calon presiden itu sekolah di perguruan tinggi tersebut, ya. ya kan, lulus tahun sekian. Oh ya benar, ada nomor masuk sekian gitu. Oke. Seru kan? Saya harus berhenti waktu seru-serunya. Lihat saja langsung ke Santana TV. Jadi kesimpulannya apa? Ya ini, ya sudah, PDIP sudah mau terbuka dan itu bagus sekali. Dan buat kita masih mau berdoa aja sekali lagi. Semoga para termul cepat binasa dari muka bumi Indonesia dan kita keluar darinya dalam keadaan selamat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagi Anda yang bukan termul, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.